Sejarah manusia selalu diwarnai oleh pertanyaan yang sama. Apa yang membuat kita hidup? Mesir kuno menyebutnya Ka. India kuno mengenalnya sebagai Atman, dan filsuf Yunani berbicara tentang Psyche. Sementara di tanah Jawa, Bali dan Nusantara pada umumnya, para leluhur menggunakan istilah sukma, sebuah inti yang tak kasat mata, namun menggerakkan seluruh kehidupan. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wirid Hidayat Jati karya Sunan Kalijaga, sukma digambarkan sebagai napas rahasia yang bukan sekadar udara, melainkan daya hidup yang bersumber dari Yang Maha Tunggal. Sukma bukan roh biasa, karena roh masih bisa terikat oleh dunia. Sukma lebih halus, ia disebut inti-inti dari kehidupan. Filsafat Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara juga memberi pengaruh besar. Dalam konsep Hindu, Atman adalah percikan Brahman, sang mutlak. Sementara dalam Buddhisme, meski tidak mengakui jiwa abadi, tetap ada kesadaran halus yang berpindah lintas kehidupan. Kedua pandangan ini bertemu, bercampur, lalu lahirlah pemahaman lokal bahwa sukma adalah jembatan antara yang fana dan yang kekal. Namun, ada hal menarik. Dalam tradisi Islam Jawa, khususnya dalam ajaran tasawuf, sukma sering disandingkan dengan istilah ruh. Tetapi perbedaannya jelas, ruh adalah tiupan dari Allah, sedangkan sukma dipahami sebagai pembawa ruh dalam tubuh. Dalam beberapa manuskrip kejawen, bahkan dikatakan ada lapisan-lapisan diri, jasad, nyawa, sukma, dan ruh. Sukma di sini berfungsi sebagai pusat kesadaran, pengendali, sekaligus penghubung. Mengapa pengetahuan tentang sukma sering tersembunyi? Jawabannya sederhana sekaligus rumit. Karena sukma bukanlah ilmu yang bisa dipahami dengan akal semata. Ia bisa disalahgunakan. Seperti pisau tajam, pemahaman sukma bisa menjadi jalan menuju kebangkitan atau kehancuran. Maka para leluhur lebih memilih menyampaikannya melalui simbol, dongeng, dan wejangan tersirat, hanya dimengerti oleh mereka yang siap. Lihatlah betapa banyak teks kuno menggunakan bahasa kiasan. Sukma adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan, atau sukma adalah pelita yang bukan dari api dunia. Kata-kata itu bukan sekadar puitis, ia menyimpan pesan tersembunyi. Sukma adalah sesuatu yang tidak lahir, tidak pula mati. Ia melewati lapisan kehidupan, menembus batas waktu. Filosof besar seperti Plato pernah berkata bahwa jiwa manusia berasal dari dunia ide, turun ke bumi, lalu kembali ke asalnya. Menariknya, pandangan ini sangat mirip dengan pandangan kejawen tentang sukma.